Pembuatan ransum. Bahan-bahannya adalah yang pertama ada tepung ikan, yaitu sebagai sumber protein. Yang kedua ada jagung sebagai sumber energi. Yang ketiga ada pola sebagai sumber energi. Yang keempat ada bungkil kelapa sebagai sumber protein. Yang kelima ada begato sebagai sumber energi. 6 ada karak sebagai sumber energi. Yang ketujuh premix sebagai bahan pakan pendukung. Selanjutnya alat-alat pembuatan ransum. Ada terpal, nampan, dan timbangan digital. Takaran bahan-bahan ransum. Selanjutnya ada proses pembuatan ransum. Pertama-tama kita timbang dulu bahan-bahan yang sudah kita sediakan tadi. Proses pencampuran dilakukan dari bahan yang terbanyak atau yang terbesar, yaitu ada karak. Selanjutnya meletakkan jagung giling di atas bahan yang pertama. Sama dengan tahap yang sebelumnya, yaitu meletakkan begato di atas jagung giling dan karak. Selanjutnya menaruh tepung ikan di atas bahan yang sudah ditaruh sebelumnya. Setelah tepung ikan selesai diletakkan, selanjutnya adalah menaruh polar dan diratakan. Ingat jangan dicampur terlebih dahulu. Selanjutnya menaruh bungkil kelapa. Yang terakhir adalah pemberian premix sebagai tambahan. Melakukan pencampuran setelah semua bahan telah diletakkan pada terpal. Aduk bahan-bahan hingga tercampur merata. Setelah semua tercampur, ransum siap diberikan kepada ayam. Pengemasan atau pengepakan pakan buatan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan pakan sebelum didistribusikan kepada konsumen. Pengemasan pakan dapat dilakukan secara langsung dari proses pembuatan pakan. Pengemasan yang benar akan sangat menentukan daya simpan pakan dan tetap mempertahankan kualitas pakan ayam. Syarat pakan ayam yang dapat dikemas adalah pakan yang sudah kering yang kadar airnya berkisar antara 10-12%. Pakan buatan harus dikemas dengan rapi dan terisolasi dengan udara bebas sehingga tidak mudah terkontaminasi. Bahan kemasan untuk mengemas pakan ayam yang diperlukan adalah karung plastik anyaman untuk bagian luar, sedangkan untuk bagian dalam dilapisi oleh kantong plastik tipis transparan. Bagian kantong plastik inilah yang membuat pelet atau pakan ayam terisolasi dari udara bebas, sedangkan karung plastik anyaman merupakan pelindung agar kantong plastik tidak mudah bocor serta memudahkan dalam pengangkutan.
Dalam melakukan pengemasan pakan buatan dibutuhkan alat untuk memasukkan pakan langsung ke dalam kantong dan dilakukan penjahitan pada kantong bagian dalam dan bagian luar. Pada pengemasan skala pabrik, semua alat pengemasan sudah terangkai menjadi satu pada saat pakan buatan masuk ke dalam kantong kemasan, langsung dilakukan penjahitan otomatis pada kemasan tersebut. Proses terakhir dari suatu usaha pembuatan pakan ayam adalah penyimpanan. Penyimpanan pakan buatan yang telah dibuat harus dilakukan dengan benar agar pakan yang telah dibuat tidak mengalami kemunduran penutup pakan. Dalam menyimpan pakan buatan, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi stabilitas nutrien pakan yang disimpan. Dalam menyimpan pakan, ruang penyimpanan harus kering, aman, dan memiliki ventilasi. Kemudian, terdapat label dan kandungan nutrisi pada kemasan. Lalu, tumpukan kemasan maksimal 6 sak, lalu jarak palet adalah 12-15 cm. Setelah tahap pengemasan sudah selesai, maka pakan ayam siap untuk didistribusikan. Sebelum melakukan pemasaran, kita memerlukan strategi pemasaran, yaitu pola pemasaran yang rasional, lebih dari sekedar personal selling. Strategi ini akan berpengaruh pada asumsi biaya modal selama 3 bulan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya stagnasi pada segmentasi, targeting, positioning, dan marketing mix. Terdapat beberapa keunggulan investasi pakan ternak yang sangat penting dipertimbangkan oleh para calon investor. Antara lain, yang pertama, pola pemasaran yang mudah bila terintegrasi dengan pengembangan peternakan unggas. Yang kedua, bisa terintegrasi dengan pengembangan pertanian jagung dan peternakan unggas. Yang ketiga, dapat dibuat dalam skala kawasan dengan konsep cluster. Yang keempat, mempunyai nilai tambah yang sangat besar bagi masyarakat sekitar, bagi sektor terkait, dan terutama bagi peningkatan geliat pertumbuhan ekonomi kawasan. Yang kelima, produk yang dihasilkan dapat lebih murah dibandingkan para pesaing.